Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Sejarah mencatat, Jakarta menjadi ajang bentrok sesama anak bangsa dari 1965, pasca G30S, Malari 1974, tragedi Tanjung Priok 1984, Gurusan Mei 1998, hingga aksi massa 22 Mei 2019. Peristiwa G30S 1965 jadi salah satu catatan paling kelam dalam sejarah Republik Indonesia, bermula dari aksi paling intip kekuasaan antara sejumlah perwira TNI Angkatan Darat dengan orang-orang PKI, dan berakhir dengan terbunuhnya beberapa perwira militer. Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat menuduh PKI adalah aktor utama sekaligus dalam peristiwa berdarah itu. Soeharto pula yang berinisiatif mengamankan ibu kota. Unjuk rasa mahasiswa yang didukung Angkatan Darat merebak. Tuntutannya, bahkan PKI dan Ganyang sampai ke akar-akarnya. 1965-1966, Ganyang PKI. Sentimen anti-komunis di Jakarta melibatkan puluhan ribu orang, termasuk yang digalang gerakan Gabungan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan tentara. Aksi pembersihan yang berujung kerusuhan antar rakyat pun dimulai. Pada 8 Oktober 1965, markas pusat PKI di Jakarta dibakar. Siapa yang dituding PKI atau organisasi yang dianggap kiri, seperti Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEGRA), Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), dan lain-lain di Ganyang. Kala itu di ibu kota juga merebak sentimen anti-Cina. Victor McVeigh dalam kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi terbit 2005, mengungkapkan terjadi pembakaran rumah-rumah dan penghancuran harta, juga nyawa yang tidak kenal ampun. Puncaknya terjadi pada 24 Februari 1966. Unjuk rasa digelar di depan Istana Negara Jakarta yang berujung bentrokan dengan resimen Cakrawala, pasukan pengawal presiden, dan menelan korban jiwa. Salah satunya seorang demonstran bernama Arif Rahman Hakim. Menurut catatan MC Rickleff melalui buku A History of Modern Indonesia terbit 1991, di Jakarta dan Jawa Barat, lebih dari 10.000 orang yang disebut terkait PKI ditangkap. Sebagian dipenjara tanpa pengadilan, bagian lainnya dibantai. 1974, Malapetaka 15 Januari. Peristiwa Malapetaka 15 Januari, Malari, pada 1974 menjadi kerusuhan massal pertama yang terjadi di rezim Orde Baru setelah Soeharto naik menjadi presiden usai berhasil mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pasca G30S 1965. Isu utama yang diusung saat itu adalah penolakan modal asing. Tanggal 14 Januari 1974 malam, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma dan dijadwalkan berada di Jakarta selama 3 hari. Setiap pagi harinya, ribuan massa, termasuk mahasiswa dan pelajar, juga melancarkan protes menentang investasi Jepang ke Indonesia. Dikutip dari Man of Honor 2013, suntingan Tutus Sri Pambudi dan kawan-kawan, terjadi aksi bakar-bakaran dari pukul 10 pagi di sejumlah sudut ibu kota. Tanggal 15 Januari 1974 atau keesokan harinya, gerakan massa yang didominasi kalangan mahasiswa melakukan long march dari Universitas Indonesia di Salemba menuju Universitas Trisakti di Grogol. Siang menjelang sore, sekitar pukul 14.30, mulai terjadi perusakan yang dilakukan sejumlah orang di Jakarta Pusat, salah satunya di Pasar Senen. Proyek kompleks pertokohan yang belum lama dibangun rusak parah dibakar massa. Demonstrasi yang diwarnai kerusuhan dan penjarahan terjadi hingga 2 hari berikutnya. Malari menghasilkan banyak kerusakan di ibu kota. Asmi Warman Arda mencatat dalam membongkar manipulasi sejarah terbit 2009. Sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang dibakar massa. 11 orang tewas, 300 luka-luka, 144 unit bangunan rusak berat, 160 kg dari toko-toko perhiasan rakyat dijarah. Soeharto murka. Sumitro dicopot dari jabatan sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib karena dianggap gagal menjalankan tugasnya. Orde Baru pun menerapkan aturan yang jauh lebih ketat terhadap gerakan mahasiswa setelah itu.
1984, tragedi Tanjung Priok. Peristiwa berdarah di ibu kota kembali terjadi tepat satu dasawarsa setelah malari. Kali ini berpusat di pesisir utara Jakarta, Tanjung Priok. Tanggal 12 September 1984, pecah kerusuhan antar umat muslim dengan aparat Orde Baru. Nyaris semua korban tewas akibat terkena tembakan tentara. Tragedi ini dipicu penolakan aturan asas tunggal Pancasila yang dipaksakan pemerintah Soeharto. Thohir Bawazir dalam Jalan Tengah Demokrasi terbit 2005 menuliskan, siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Pangkal masalah berawal saat dua petugas bintara pembina desa Babinsa masuk ke Musola As-Saadah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok tanpa melepas sepatu. Maksud kedatangan mereka adalah untuk mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Terjadi pertengkaran antara sejumlah jemaah dengan dua anggota Babinsa itu. Kemudian keduanya diajak masuk ke ruang pengurus Masjid Baitul Makmur tidak jauh dari musola. Namun kabar telah terlanjur beredar sehingga warga mulai berdatangan ke masjid. Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik Babinsa. Aparat yang sudah didatangkan sudah bertindak menangkap 4 orang yang diduga menjadi provokator, termasuk si pembakar motor. Masyarakat meminta polisi melepaskan 4 warga yang ditahan, namun lantaran tak dipenuhi. Pagi tanggal 12 September 1984, lebih dari 1.500 orang bergerak, sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim. Kerusuhan pun pecah karena pasukan militer sudah siap siaga menghadang barisan rakyat. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek dan langsung disambut dengan rentetan tembakan senapan otomatis. Orang-orang pun tumbang berkelimpangan. Darah membasahi tanah Tanjung Priok. Dikutip dari Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok 2005, karya A.M. Fatwa, Panglima ABRI Sabtu El Murdani mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden. Namun data berbeda diajukan Solidaritas untuk peristiwa Tanjung Priok Sontak yang menyebut tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka dan hilang. Demikian dinukil dari laporan Suara Hidayatullah 1998. Kerusuhan 15 Mei. Presiden Soeharto sedang mengikuti KTT G15 di Kairo, Mesir. Saat terjadi gelombang demonstrasi di Jakarta pada 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat. Kaum mahasiswa marah dan mempersiapkan aksi berikutnya dengan skala lebih besar. Tanggal 13 Mei 1998, massa di luar kampus Trisakti tak terkendali. Massa yang bukan dari kalangan mahasiswa ini bahkan mulai merusak dan membakar kendaraan yang mereka temui. Sekelompok rombongan lainnya membakar pom bensin di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Dari situlah kerusuhan kemudian menjalar ke banyak lokasi lain di ibu kota selama beberapa hari berikutnya, hingga Soeharto kembali ke tanah air sebelum akhirnya menyatakan mundur dari kursi kepresidenan tanggal 21 Mei 1998. Salah satu sasaran utama kaum perusuh adalah aset milik kalangan keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertukuan kantor-kantor dan rumah pribadi yang dianggap milik orang peranakan Cina dibakar, dihancurkan juga dijarah. Lebih sadis lagi, seperti ditulis Usman Hamid dalam buku Menatap Wajah Korban terbit 2005, terjadi banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap ratusan wanita keturunan Tionghoa. Ini belum termasuk korban tewas lainnya. Data dari relawan yang dikumpulkan tim gabungan mencari fakta (TGPF) menyebutkan korban tewas akibat rangkaian kerusuhan kini mencapai lebih dari 1.200 orang. Belum termasuk mereka yang luka-luka dan kerugian material. 2019, aksi 21-22 Mei. Setelah KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin meraih suara terbanyak. Dalam penghitungan suara Pilpres 2019, ratusan orang pendukung pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno gelar demonstrasi damai di gedung Bawaslu, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa 21 Mei 2019. Aksi ini berjalan relatif damai hingga massa meninggalkan lokasi usai salat tarawih. Namun kemudian datang rombongan massa yang tak dikenal yang melakukan aksi provokatif dan akhirnya terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Kericuan berlanjut hingga keesokan harinya, tanggal 22 Mei 2019, dan terjadi di beberapa titik di ibu kota. Masa aksi melempar aparat kepolisian dengan batu dan kembang api. Beberapa unit bangunan termasuk asrama polisi juga kendaraan bermotor dihancurkan dan dibakar. Hingga 23 Mei 2019 siang, Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal menyebut 7 orang meninggal. Sementara itu,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan lebih dari 450 orang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagian besar di bawah usia 30 tahun. Polisi juga sudah menahan 257 tersangka yang diduga menjadi provokator. Demikian pura-pura. Agar Lambi Sundel.